Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai podcast ini, gue pengen ngasih disclaimer dikit nih. Obrolan kali ini kayaknya bakal panjang. Jadi buat kalian yang dengerin dari YouTube, bisa banget tuh dicek di kolom deskripsinya. Udah ada time frame yang meng-highlight materi obrolan kita. And that's it. So grab a coffee, sit tight, and enjoy. Pabrik MTI berkembang di pabrik. Oke, kembali lagi di Biru Langit Podcast. Untuk kali ini, Biru Langit Podcast bakal dibawain sama gua. Kenalin Zaki dari MR18. Dan obrolan malam ini kita bakal ngobrolin hal yang menarik banget nih. Ngobrolin tentang apa? Kita kenalan dulu mungkin ya sama orang-orang yang bakal nemenin gua pada kali ini. Yaitu ada Ludi dari MR16. Say hi Lud. Hoi. Nah, kenalin gue Ludi, panggil Ludi. Ludi nih. Satu lagi ada Manekung dari TI17. Halo, kenalin. Gue Manekung dari TI17. Asik. Nah, kalau masih pada inget nih, podcast episode 1 Biru Langit tuh kemarin bahas kurang lebih tentang pentingnya emotional safety. Dia tuh ngebahas gimana membentuk sebuah rasa aman dalam sebuah komunitas, kayak kenapa kita harus mikirin itu, kayak what to do and what not to do. Nah, mungkin bahasan malam ini masih sedikit berhubungan sama itu. Cuman kita bakal lebih fokus ke how to build a meaningful emotional connection sih. Nah, mungkin gue bakal banyak ngobrol sama teman-teman gue nih malam ini. Mungkin karena mereka udah jauh lebih berpengalaman ya daripada gue nih. Jadi mungkin kalau teman-teman masih inget di awal-awal kita baru masuk ke kampus tuh banyak banget gak sih kayak ya kaderisasi lah segala macam tuh yang menggembor-gemborkan tentang keluarga. Ya gak sih? Menurut lu berdua keluarga ini gimana sih? Apa yang lu pikirin gitu begitu lu dengar kata keluarga, terutama dalam konteks kemahasiswaan gitu, dalam konteks MTI mungkin lebih khususnya. Mungkin dari Ludi kali, gimana Lud? Ini sih sebenarnya kayak itu kata-kata yang bahkan ketika kita awal masuk punya regu-regu di OSKM tuh pasti ada ya keluarga ini kita mesti berkeluarga dan lain-lain. Sejatinya menurut gua keluarga ketika lu masuk ITB tuh adalah sebuah cara untuk menjadi populis. Istilahnya ya lu berasal dari banyak daerah, satu-satunya common things yang bisa ngegabungin lu adalah bentuk keluarga itu gitu. Nah, tapi ya makin lama makin kehilangan arti aja sih orang-orang menganggap kayak ya keluarga tuh identik ya. Lu kalau lu solid tuh lu berkeluarga, lu nggak sama arah pikirannya dengan teman-teman lu tuh nggak berkeluarga dan lain-lain. Sederhananya gitu sih. Kalau lu gimana, Kung? Ini sih kalau menurut gue ya, kadang ini sih kayak yang gue lihat sekarang ya, terutama di ITB ataupun di MTI itu ya emang kadang keluarga tuh kata yang sedikit lebay gitu lah ya, yang biasa dipakai di ITB atau di himpunan-himpunan gitu. Tapi menurut gue keluarga tuh patut diperjuangkan gitu loh. Jadi menurut gue tuh udah dikit orang aja yang kayak memperjuangkan bahwa himpunan ini adalah suatu keluarga kita bersama gitu. Kurang banyak lah yang memperjuangkannya. Gitu sih Jack kalau dari gue. Kalau dari gue sendiri sih, tadi gue setuju banget tuh sama kata-kata Ludi. Kalau keluarga tuh menurut gue udah terlalu sering dipakai sampai kayak kehilangan maknanya gitu sih. Bener, kayak gue nggak ngerasa apa ya, kata keluarga tuh digunakan dengan konteks yang tepat aja gitu. Maksudnya dengan ya kayak sering banget lah istilahnya jadi cepat basi kalau kata Manakung tadi ya kalau nggak salah. Gitulah. Tapi gue setuju juga sama yang Ludi sih, yang dimana itu sebuah usaha yang cukup bagus buat nyatuin kita yang dari berbagai background gitu lah ya istilahnya. Tapi boleh nih, kalau misalnya keluarga tadi ya, berarti itu sebenarnya apa itu yang bener-bener lu rasain gitu sama teman-teman lu? Tadi kan Manakung bilang kalau dia
ini Kung, kalau lu ini Kung masih memperjuangkan tuh sebenarnya itu yang lu rasain juga gak sih sama MTI sekarang nih? Apa itu yang lu apa itu yang belum lu rasakan sehingga lu masih terus memperjuangkannya apa gimana Kung? Jujur ya, gue tuh udah merasakan bahwa terutama buat MT ya, MT ini tuh keluarga gue gitu. Tapi somehow dari gue atau bukan dari gue, dari teman-teman gue tuh kayak merasa bahwa kadang masih ada keluarga-keluarga kecil lagi nih di dalam MTI lainnya, dan kadang antara keluarga satu dengan keluarga lainnya tuh kayak kurang keluarga kecil dengan keluarga kecil lainnya tuh kayak kurang bisa menerima gitu loh. Padahal kan ya itu tadi yang kayak tadi dibilang sama Jeki bahwa harusnya tuh keluarga tuh bisa menerima satu sama lain gitu. Nggak bisa kayak ketika pendapat lu nggak sama, ketika emang dasar lu nggak sama tuh lu jadi nggak lu jadi bilang bahwa dia tuh bukan keluarga lu gitu loh. Hmm, iya 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 ngerti ngerti ngerti. Berarti berarti istilahnya harus saling istilahnya bisa menerima satu sama lain tadi ya bisa mengerti gitu. Memahami lah. Memahami ya, memahami ya keluarga tuh ya. Berarti istilahnya mungkin gak sih kayak kita dari nggak kenal itu tahapnya langsung tiba-tiba jadi keluarga atau jadi temen dulu temen biasa atau jadi terus jadi temen dekat atau menurut lu gimana tuh ada tahapannya gitu nggak sih kayak gimana nih menurut lu Lut? Eh, Mungkin gua adalah orang yang dulu menganggap kayak ya sama lah, termakan oleh buayan kata keluarga dari masuk ITB. Sampai yang ngurusin fakultas tuh gue ngurusin kekeluargaan, dan gue merasa kayak anjir tai kucing banget nih kekeluargaan kayak gini. Tai kucing. Kayak ya apa sih, lo bikin suatu acara misalnya yang ini tujuannya kita untuk mengenal bersama, mengenal masing-masing, yang datang dikit misalnya. Sampai gue menyadari kalau apa ya, nyatanya tuh nggak sesederhana itu. Gini, eh banyak yang memikirkan keluarga kayak oh yaudah lu keluarga tuh mesti bener-bener kenal, even lo mesti tahu dia pakai celana dalam di hari Senin tuh warna apa misalnya. Tapi tuh enggak, ternyata gue mengobservasi kayak ya keluarga tuh sesederhana kayak lo menerima orang apa adanya. Jadi kayak mau lo kenal atau enggak, atau setidaknya gue tahu nama lu Jack misalnya, cuma mungkin gue nggak tahu detail apa yang lo lakuin tiap hari, interest lo apa dan lain-lain. Tapi gue tetap menganggap lo sebagai orang yang kalau lo kenapa-napa gue akan bantuin. Itu mungkin yang gue dapet keberjalanan gue di kampus ini ya. Nah, dan kayak bener tahapan dalam keluarga menurut gue ada yang emang kita cuma mengenal, tahu doang namanya, lalu lo sering berinteraksi lewat sebuah kesempatan, lo ketemu di Sadikin kayak lo ketemu di kantin kayak gitu, lo jadi interested terhadap orangnya. Ternyata orang ini punya something yang beda dari gue, dan lo jadi sering ngobrol dan lain-lain, dan ternyata lo punya satu common things, punya satu mungkin tujuan besar yang sama, musuh yang sama, istilahnya tujuan yang sama lah istilahnya. Tujuan yang Lo sama. jadi menganggap dia punya apa ya istilahnya tuh, membagi beban yang sama lah istilahnya. Itu sih. Dan ya emang pasti ada tahapan-tahapannya untuk menjadi sebuah keluarga. Mungkin kita ubah dikit nih kata keluarga. Mungkin kita ubah nih. Pengen nanya gue sih ke mana Kung nih. Sebenarnya menurut lo yang ngebedain teman biasa kayak kenal mungkin sama teman dekat gitu apa Kung menurut lo? Apa ya? Menurut gue tuh kalau yang ngebedain teman biasa sama teman dekat adalah ketika eh, ketika ya tadi kayak yang udah dibilang Ludi lah ya, untuk menjadi teman aja tuh kita harus tahu dulu gitu kan, kayak oh gue tahu nih ada angkatan 18 ada yang namanya Beben, angkatan 12 ada yang namanya Ludi, angkatan 18 ada yang namanya Jeki, kayak gitu kan. Itu mengenal, itu gue udah menganggap mereka tuh temen gue. Karena apa? Karena ya kita punya kita berada dalam satu lingkup yang sama gitu, kita punya tanggung jawab yang sama, kita harus belajar dan lain-lain. Tapi yang membedakan temen dengan temen dekat menurut gue adalah ketika gue tuh udah bisa apa sih namanya,
kayak share vulnerability gitu, kayak gue bisa merasa nyaman tentang kayak oh gini loh, sebenarnya manekung yang lu kenal, manekung yang lu tahu itu tuh cuma bagian kulitnya doang gitu kadang. Kayak gue tuh harus bisa cerita tentang masa lalu gue kayak gimana, tentang hal-hal yang menurut gue malu untuk gue bicarakan di depan umum kayak gitu. Itu yang membedakan antara teman dan teman dekat gitu. Ketika gue udah bisa nyaman dan gue bisa berbagi nih sebenarnya. Oh, gue tuh orangnya tuh gue tuh orang jelek gitu loh. Gue tuh orang sampah gitu loh kadang. Gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, berarti yang gue tangkep sih kayak share vulnerability ya, dimana lu bisa nunjukin isi lu bukan sekedar kulit lu gitu ya intinya. Gitu. Dan orang yang di-share bisa menerima vulnerability itu. Itu. Berarti itu penting juga ya, itu yang kayak dimana lu merasa lu nggak dijudge ketika lu vulnerable gitu ya. Itu. Setuju. Kira-kira lu ini nggak punya kayak, lu tahu nggak sih indikasi-indikasi kapan kayak lu tahu kalau orang ini tuh teman dekat lu gitu? Ada nggak ketika saat-saat yang lu pasti tahu gitu, begitu itu terlihat itu teman dekat lu gitu? Indikator-indikator gitu. Abang Ludi dulu dong yang jawab. Bang Ludi gimana Bang Ludi? Bang pala lu. Kalau gue merasa ketika membedakan teman dekat dan teman biasa tuh dari kemauan untuk melakukan something bareng-bareng sih. Maksudnya ya bukan something yang udah gue ikut kelas bareng atau enggak, tapi berjuang bareng, maksudnya tumbuh bareng kayak yaudah yuk kita misalnya ikut sebuah kelas, misalnya kelas apa ya, kalkulus gitu. Di situ gue tahu nih gue misalnya nggak bisa, dia mengajarkan. Gue ikut kelas lain, gue misalnya ikut kelas pemasaran, dia nggak bisa, gue mengajarkan. Jadi kayak gue tahu kapan gue deket sama teman itu ketika sama-sama saling mau berbagi gitu. Mau ya tadi gue membuka diri gue, kekurangan gue, vulnerability gue, dan dia mengisi kekosongan itu, kelemahan gue dibantu dengan apa yang dia punya. Menurut gue di situ sih membedakan teman dekat dan teman biasa. Gue kurang lebih setuju sama Ludi sih sebenarnya. Kayak kita punya keinginan untuk growth bareng gitu kan Lud sebenarnya. Yoi. Berarti kayak gue tangkep sih rasa pengen berkembang bareng, saling melengkapi, saling mengisi kekosongan tadi itu ya. Yes. Tapi dari anak Kung nih, kira-kira lu punya ini gak sih kayak suatu momen yang bener-bener bikin lu bersyukur gitu lu punya teman dekat di MTI? Di MTI ya, konteks di MTI adalah jadi gue dulu pernah ngerasain ngedown gitulah di MTI lah somehow. Jadi waktu itu suatu saat gue pernah mengalami kegagalan gitu kan di MTI itu. Habis itu ya sampai pernah gue waktu itu sampai sengedown itu besok kayak ujian statin gak datang nih, ya kan? Oh anjir. Kayak malah ngedown banget tuh bro. Iya kan? Legend nih cerita. Ya, nah terus tiba-tiba kan gue dikontrakan kan itu kan. Terus tiba-tiba somehow gue disamperin ramean gitu pak. Wah, Kayak mereka tahu gue nggak keluar kamar 2 hari, terus habis hampir 2 hari, terus gue disamperin 10-an orang lebih gitu di kontrakan. Terus ke ini yuk, ke Bungantuk. Habis itu kita rame-rame ke Bungantuk gitu bro ceritanya. wah gila. Beneran disamperin, kayak ya udah gitu, kayak gue merasa bahwa oh di saat gue kayak gini tuh ada temen gue gitu loh. Kenapa gue harus takut buat gagal gitu, ketika pas gue gagal kayak gini pun tuh masih ada yang mau menerima gue gitu. Anjir. Ih gila, mantep jir. Mantep. Kalau lu Lut, ada nggak Lut? Mungkin gue konteksnya dari MRI dulu bawa ke MTI kali ya. Oh boleh. Ini Jadi kayak long time rivalry nih. parah. MRI MTI nih. MTI. Jadi kayak gue mengalami kegagalan juga sih, gagal parah lah istilahnya, sampai kayak aduh gue nggak pantas lagi hidup nih dan lain-lain lah. Nah, sampai kayak di momen dimana kelas gue nggak pernah masuk, ujian juga ngaco semua tuh, for the first time mungkin IP gue 1 kali. Nah di situ gue merasa kayak wah gila nih DO kali gue bentar lagi dan lain-lain. Tapi di sisi lain teman-teman gue nggak menganggap gue seperti itu. Teman-teman gue kayak mereka nggak yang satu
satu kesempatan mereka datang dan lain, tapi di setiap gue ngedon mereka selalu nyemangatin lah, istilahnya ada lo butuh bantuan bilang gue deh, lo butuh bantuan bilang gue. Di situ kayak gue merasa oh ini ya temen ya. Gue pikir kayak selama ini orang cuma take and give aja, ngasih dan memberi aja gitu dan menerima gitu ya. Dan itu berlanjut juga di MTI. Gue pikir kayak nih kakak-kakak ya yang memperdulikan organisasinya doang, taunya enggak. Karena gue sangat berutang budi mungkin sama MTI dan merasa kayak anjir nih MTI adalah teman-teman deket gue, karena gue jadi punya tujuan lah, gue mau ngapain sih di kuliah ini, gue mau ngapain selama 3 tahun kemudian nih. Itu karena mereka menerima kayak nih gue kasih lo sesuatu yang bisa lo kembangin, kerjain deh gitu. Itu gue merasa kayak anjrit, padahal bisa aja kayak mereka tidak memperdulikan gue dan gue akan menjadi sampah masyarakat pada umumnya. Tapi ya itu, momen itu yang membuat gue cinta dan pengen membantu teman-teman gue juga. Tapi mau nambahin Ludi dong. Boleh. Jujur ya. Ini gue tuh juga sangat berhutang ke MTI sih, ke orang-orang yang ada di dalam MTI sih menurut gue. Kayak gue merasa sangat, nggak tahu ya kalau menurut orang lain gimana, tapi gue merasa sangat berubah gitu waktu dulu gue sebelum masuk MTI sampai sekarang. Pada akhirnya gue sampai di titik ini, gue nggak tahu sih, mungkin lu bisa tanya Ludi kayak lu menurut tuh mana Kong dulu waktu awal masuk MTI sama sekarang bedanya kayak gimana lu? Emang lu oh itu menurut gue jauh banget beda bro. Jauh gitu sih. Gimana gue tuh? memperhatikan mana Kung. Orang-orang di MTI itu sangat membantu gitu bro. Sangat membantu ya. Gokil sih. Gitu Jack. Berarti sosok teman dekat itu beneran penting lah ya intinya. Penting banget. Tapi gimana kalau dalam konteks ini sih, dalam sebuah komunitas, sebenarnya sebuah meaningful connection di antara orang-orang di dalamnya tuh ngaruh nggak sih sama performa komunitas itu? Menurut lu gimana, Lut atau Kung? Dari gue dulu mungkin ya. Boleh. Menurut gue sangat amat berpengaruh sih gini. Sederhananya, ya apa sih misal lakuin 3 tahun itu di kampus ya, paling banter mengubah sesuatu sistem atau apapun. Ya lo nggak akan yang tiba-tiba mengubah kampus ini jadi institut teknologi beneran kan, gitu. Dan 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun ini karena mungkin span waktunya juga dikit, hal yang bisa dimanfaatin tuh sebenarnya dikit, tapi bisa terbuka lebar. Kayak lu bisa ngeliat, wah ternyata banyak banget yang bisa dimanfaatin tuh dari si koneksi terhadap teman-teman lu ini. Karena ya itu tadi, teman-teman lu kan sama tujuannya kayak di kampus 3 tahun, daripada gue nggak ngapa-ngapain atau gue kelar jadi ST udah gitu. Ya gue pengen memberikan sesuatu lah. Gue pengen memberikan sesuatu di lingkungan gue. Berarti konteksnya di sini lagi di himpunan misalnya. Jadi saling menginspirasi sih sejatinya. Kayak yang tadinya mungkin lo merasa kayak ya udahlah gini-gini aja, cuma datang ke kampus, ikut kelas, balik kosan, kelar gitu. Tapi lo bisa ngeliat teman gue, kok capeknya sama tapi dia bisa bikin ini bikin itu ya. Kok kayaknya begadangnya sama, nongkrongnya sama, kok dia bisa bikin ini bikin itu ya. Nah, koneksi itu yang membuat lo terinspirasi, dan dari terinspirasi itu lo mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tersebut dan dia ngasih tahu kayak lo tuh juga punya potensi yang sama lo kalau lo dikembangin. Lo kalau lo bisa ngeliat potensi lo juga bisa melakukan hal yang lebih dari gue bahkan. Ya itu sih, makanya menurut gue penting banget koneksi terhadap teman-teman di sebuah komunitas. Dan kenapa komunitas bisa berkembang menurut gue karena saling menginspirasi dan saling memberi itu. Kalau lu Kung? Ini sih gue setuju sama Ludi gitu. Ini ya konteksnya buat kalian anak 19 yang masih belum tahu gitu. Sebenarnya MTI itu banyak banget banyak anak MTI itu merasa bahwa MTI itu kayak lab gitu loh malah. Kenapa kayak ini? Jadi kita tuh punya value yang beda gitu lah sama kalau dibanding dengan jurusan lain. Kenapa? Karena apa yang kita pelajarin di waktu di dalam ruang kelas itu tuh bisa kita aplikasiin ke dalam kehidupan berhimpunan gitu sebenarnya.
Kayak ntar kalau kalian anak 19 pada masuk gitu kan, ntar kalian bakal bingung, kenapa sih ngerjainnya harus kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Nah itu tuh sebenarnya kayak kita belajar bareng gitulah di MTI. Kayak ini jadi labnya MTI, ini labnya anak-anak MTI. Kita coba-coba belajar di sini gitu, kita salah bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, dan ini tuh hal yang bisa dilakukan ketika kita tuh udah membuka diri kita terhadap orang-orang di MTI itu sendiri gitu. Karena gue kenal sama Ludi, karena gue kenal sama let's say Creighton, Isal, Ilmi gitu, Deki, banyak lah alumni-alumni dan lain bla 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 gitu. Karena gue kenal sama mereka, jadi banyak ngobrol, jadi dikasih tahu, gue jadi ya belajar lagi gitu. Kayak sebenarnya gimana sih cara jadi project manager yang baik itu seperti apa sih, kayak gitu dan lain-lain gitu. Banyak lah ntar yang bakal, ini kalau dari gue yang gue rasain tuh kayak gitu. Gitu Jack. Iya sih, gue nangkep gue setuju sih yang maksud si Ludi tuh, yang saling menginspirasi itu sebenarnya cukup relatable sih sebenarnya. Kayak lu dari cuman ngelihat teman-teman lu bisa menghasilkan sesuatu, itu bener-bener kerasa gitu apa dorongan lu buat berkembang juga. Jadi keren sih, gue ngeliatnya dapat insight baru juga dari Manakung juga nih, dari mengenal banyak orang-orang itu ternyata networking seberguna itulah. Dan gue juga setuju terakhir itu soal himpunan kita itu semacam lab lah ya, dari apa yang kita dapat di kelas tentang organisasi dan embel-embelnya itu benar-benar kita aplikasikan di kehidupan berhimpun kita lah ya. Gitu. Keren sih itu. Gue boleh nambahin gak, Jack? Boleh. Nah, ini ya benar kata Manakung tuh, MTI kayak lab kan. Itulah kenapa ketika SMA gue merasa ya udah gini-gini aja lah pertemanan, nongkrong dan lain-lain, gak ada yang ya akan seperti ini terus gitu sampai tua mungkin. Dan ketika gue bertemu dengan teman-teman gue di MTI, gue melihat kayak gue terbawa, bukan mau nggak mau, sadar atau enggak, gue terbawa oleh alur mereka. Orang-orang yang kayak gue pengen mengaplikasikan keilmuan gue di kelas di organisasi ini, gue pengen mengubah ini, gue pengen mengubah itu. Orang-orangnya bisa melihat masalah satu, yang kedua mereka mau mengubahnya. Jadi secara sadar atau enggak, yang tadinya gue nggak mau, kayak ya udahlah toh MTI udah bagus, gue jadi bisa ngelihat masalah-masalah yang selama ini orang nggak lihat, dan gue jadi mau mengubahnya karena gue terpengaruh oleh teman-teman gue itu gitu sih, makanya bisa jadi kayak lab. Mantap tuh. Jadi istilahnya lu jadi bisa ngelihat secara, jadi lebih apa ya, kayak lebih bisa ngelihat lagi lah, ini nggak, masih ada kesalahannya, masih ada room for improvementnya gitu ya. Iya. Jack, cerita dong kalau dari lu sendiri gimana. Kan kalau gua dan Ludi kan kayak udah lumayan lama gitu kan di MTI kan. Kalau dari lu nih, kan lu pas dulu masuk himpunan lama udah kebakar gitu kan. Kayak lu sempat ngerasain awal-awal nggak ada himpunan, luntang-lantung gitulah. Kalau dari yang lu rasain tuh gimana sebenarnya selama baru setahun lah di MTI gitu? Selama setahun ya, ini tentang MTI in general nih kayaknya nih sebenarnya. Ya gue ngerasa sih kalau di konteksnya emotional ini ya, meaningful connection, gue kayak ngerasanya ngaruh ke gimana himpunan ini kenapa bisa sebagus yang sekarang. Itu sebenarnya gue juga sadarnya belum lama sih jujur, karena gue di awal-awal tuh emang nggak aktif di pabrik, dan gue nggak terlalu jujur nggak terlalu dekat sama anak-anaknya. Tapi justru malah semester 3, 4 kemarin lah, ini gue baru berani dan bisa membuka diri gitu. Maksudnya gimana, kayak ya gue mulai mengembrace inner MTI gue, dan di situ ternyata gue sadar I have nothing to fear about gitu di sini, karena ya tadi gue punya lingkungan yang ternyata supportive, dan orang-orangnya sebenarnya nggak ada yang berpikiran buruk atau mau mencemooh lo atau gimana. Kayak yang
kita sama-sama inginkan ya sebenarnya ya sama-sama berkembang di sini, sama-sama memajukan MTI lah kayak gitu istilahnya. Yang gue rasain sih kayak gitu sih Kung, kurang lebih. Jadi ya gokil lah, sabi lah ya ini. Terus menurut lu nih, kalau awal-awal lu baru masuk dulu, pasti kan nggak langsung apa ya istilahnya, koneksi yang terbentuk tuh nggak langsung seangkatan jadi kompak tuh. Paling biasanya tuh muncul satu orang atau sekelompok grup yang istilahnya kayak memegang kontrol atas satu angkatan misalnya kayak gitu. Nah menurut lu tuh gimana sih cara memperluas meaningful connection yang dari satu grup ini bisa jadi nge-reach orang-orang yang lebih luas tuh gimana menurut lu? Nah, ini cukup menarik sih. Jadi ada suatu kejadian di mana ospek jurusan angkatan gue cukup terhambat. Jadi ada satu kekosongan di mana kita bingung mau ngapain. Yang mengontrol tadi yang lo bilang juga bingung mau ngapain. Sampai mungkin dari diriku sendiri gue menyadari setiap orang tuh pasti punya potensi masing-masing kan. Ada yang emang jagonya, ada yang emang dia berkembangnya di unit dan lain-lain, atau dia berkembangnya di bagian mana. Nah, di situ gue dan teman-teman menyadari kayak kenapa nggak kita gabungin aja nih potensi-potensi ini lewat hal-hal yang mereka suka. Jadi kayak waktu gue punya seangkatan tuh sempat ya kalian nanti mengetahui 2019 ada MTI Night. Di situ kita punya tantangan waktu itu disuruh bikin drama musikal. Di situ nggak ada yang tahu caranya bikin drama musikal. Sumpah gak ada yang tahu. Tapi ya di situ di sisi kita tahu kita punya satu goals yang sama dan masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Dan di situ kayak gue pertama kali ngelihat anjir nih kayak satu angkatan dijadiin Power Rangers gitu. Dikumpulin keahliannya masing-masing, disesuaikan dengan apa yang mereka bisa kembangkan dan kayak bikin satu pertunjukan yang menurut gue sampai sekarang masih teringat-ingat di kepala gue gitu. Ya kayak cara menyatukannya adalah sebenarnya menurut gue adalah membebaskan. Gak yang memaksa kayak ya lu mesti jadi teman gue, lu mesti jadi keluarga gue, enggak, tapi membebaskan mereka memahami sendiri definisi teman mereka, definisi keluarga mereka, definisi tempat aman mereka yang gak kita sodorin, tapi biarkan mereka menyadarkannya. Dan itu pun juga berlaku di gue tadinya juga gak yang langsung sama angkatan gue deket banget, tapi gue menyadari kayak fun aja gitu mengenal teman-teman gue, mengetahui kesibukan mereka, mengetahui apa yang mereka suka. Dan ketika misalnya kayak ada sebuah kesempatan untuk wah kayaknya si A, si B, si C dia punya potensi deh, ajak aja yuk. Wah si FGH nih potensinya menarik nih kalau kita ambil, yuk kita ajak bareng, yuk kita kolaborasiin gitu sih. Kayak kalau di angkatan gue waktu itu. Mungkin di lu Kung? Aduh, gimana ya? Jujur ya, ini cerita jujur sedikit. Gue nggak tahu ya, tapi ternyata gue juga baru tahu akhir-akhir ini gitu. Kayak tadi kan sempat dibahas tentang masalah kayak ada satu keluarga yang dominan, satu kelompok yang dominan gitu kan. Nah, gue baru dapat, waktu itu tuh ngobrol sama adalah Hilmi dan Ucup gitu di kosannya malam-malam gitu kan. Di situ kayak ternyata dari teman-teman gue tuh sebenarnya santai gitu loh kalau sama orang lain. Kayak kita tuh ngobrol, kalau let's say nih dari 10 orang, setiap orang di dalam kelompok itu tuh bisa ngobrol kemana-mana nih, ya kan. Cuma kalau kita bersepuluh jadi satu, itu tuh kayak ya udah kayak apa sih namanya, kayak terlalu dominan gitu loh. Kayak ibaratnya let's say kalau jadi lampu, dia tuh terlalu terang, habis itu bikin yang lain tuh jadi kayak sedikit redup gitu. Nah, karena gue baru tahu bahwa ternyata dari inner circle gue kayak gitu, ya gue mencoba berusaha lah untuk kayak let's say ini paling sederhana kayak lagi main di himpunan, kita lagi rame-rame ya, coba diajak-ajakin gitu. Let's say kayak ini ada Kitop nih, Kitop, ntar kalau kalian kenal Kitop lucu banget pak orangnya pak. Nah Kitop kan, jadi kayak Kitop tuh tiap kelas tuh selalu bakal gue ajakin kayak sini Top, gini, terus habis itu kita ngobrol kayak digodain gitu, Top lagi suka sama ini ya bla 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 dan lain-lain. Itu tuh kenapa ya, karena
mungkin kalau orang-orang ngelihat tuh kayak itu suatu hal yang buruk gitu kan, tapi somehow gue merasa karena si Kitab ini punya apa sih namanya, kayak dia rada susah buat masuk ke dalam suatu grup, makanya gue berusaha untuk ngajakin dia kayak ngobrol, dan jadinya kayak kita jadi temen deket aja gitu, kayak ntar kita cerita tentang masalah dia, tentang tugas ini bla bla bla, kita juga sering satu kelompok kayak gitu sih sebenarnya yang paling gampang. Saya adalah ya tadi yang kayak kata lu ya membuka aja kesempatan buat semua orang, jangan merasa bahwa kalian tuh eksklusif gitu-gitulah sebenarnya. Gitu sih sebenarnya kalau dari gue, setuju sama lu dan mirip-mirip sih sebenarnya kayak gitu. Yang penting mah mau menerima orang lain bahwa enggak semua orang tuh sama gitu loh. Lu harus menerima bahwa orang lain tuh berbeda tujuannya sama lu, dan lu tuh harus bisa mengembrace itu gitu. Yes. Gue boleh nambahin gak tuh? Gue jadi ingat, jadi gue punya penanggung jawab sementara angkatan dulu. Yang mana nih ceritanya cukup inspiratif. Jadi paham lah ya kalau misalnya biasanya ketang tuh muncul dari orang-orang yang tadi kelompok-kelompok yang dominans gitu. Sampai gue punya satu orang yang menyalonkan diri jadi penanggung jawab sementara angkatan waktu osjur. Namanya Keku. Nah Keku nih my bro gue satu ini waktu dulu di FTI gitu ya nggak pernah, ya jarang ikut kegiatan angkatan, terus ya udah menjalani perkuliahan aja dan lain-lain. Dan itu tuh sedangkan pas osjur tuh udah mulai terbentuk kan kelompok-kelompok yang emang udah sering main dari dulu gitu. Nah one day di base camp, dulu gue punya base camp, dia datang sendiri nggak sama teman-temannya, dan gue dengan teman-teman gue lain ya seperti biasa ya ngobrol nongkrong dan lain-lain. Dia datang dan kita kayak ayo main PS yuk gitu, main PS. Terus udah di base camp tuh pada main PS berjam-jam, besoknya nginep dan lain-lain. Nah beberapa hari setelahnya waktu itu forum angkatan dia mencalonkan diri. Ditanya kenapa lu mau mencalonkan diri, dia ngomong untuk pertama kalinya gue merasa gue diterima apa adanya. Gue nggak kenal mereka, nggak kenal banget, cuma tahu namanya. Terus gue diajak main yang kayak wah ini emang gue diterima dengan tangan terbuka ya. Dan itu dia berani mencalonkan jadi PJS karena satu peristiwa itu. Dia diajak main, lo nggak ada bedanya lo sama kita, ayo lah gabung sama kita. Dan di situ kayak ya itu momen dimana gue melihat semua orang tuh punya potensinya. Lo cuma perlu mengarahkan lampu spotlight ke orang-orang itu supaya mereka punya kesempatan yang sama untuk berkembang juga gitu. Berarti yang gue tangkep dari tadi, pertama kayak lu harus bisa menerima kalau setiap orang itu punya perannya yang berbeda, perannya masing-masing, dan kita bersama bisa manfaatkan itu, bisa mengembrace itu buat menghasilkan sesuatu. Terus juga dari sudut pandang seorang yang pernah berada di grup dominan, ternyata dengan sedikit keluar atau berusaha nggak stay di sana atau berusaha reach out orang-orang yang di luar grup itu a good move sih, Kung. Gua rasa ya, menurut gua rasa itu patut diapresiasi sih, karena nggak semua orang mungkin mau gitu loh ngelakuin yang lo lakuin. Gua rasa itu keren sih. Terus tadi terakhir cerita Kaludi juga baru dengar sih yang model kayak gitu. Mungkin dari hal-hal yang terdengar sepele, hal-hal yang dilakuin sehari-hari kayak cuman ngajak main PS. Bahkan hal-hal kayak gitu bisa ngelahirin calon-calon pemimpin, calon-calon orang yang mau inisiatif dan mau bertanggung jawab lebih gitu kan di MTI. Wow, keren sih, keren. Gila. Makasih banget ya buat Ludi, buat Manekung. Tapi ngobrolnya sebenarnya asik banget tuh Pak. Kayak ada constraint di waktu nih, sayang banget. Terus buat teman-teman TIMR 2019 yang masih dengerin sampai detik ini, makasih banget. Gua harap obrolan kita nih, sharing-sharing dari kakak tingkat kita juga bisa insightful dan ngebantu kalian juga lah buat kedepannya di MTI dan di kehidupan kalian. Makasih banget. Oke, dari
episode 2 gua rasa cukup sampai di sini. Buat episode selanjutnya stay tune aja. Tunggu di pabrik selanjutnya.